Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. Laporan dari siapa itu, Pak? Kurang asam tuh anggota Bapak. Berani amat bohongi Bapak segitunya parahnya. Penggilingan nikel kali tuh, Pak. Atau batu bara. Makanya bisa capek segede itu. Kalau padi mah nggak logis, Pak. Anda ini gimana? Itu laporan yang masuk ke saya dari anak buah saya. Saya hanya menyampaikan saja kok. Makanya pakai logika, Pak. Kudu dicek juga ke lapangan, Pak. Jangan cuman ongkang-ongkang kaki di ruangan kantor yang full AC. Oke guys, kembali lagi di Nyerocos Politisi Mexos. Ini masih masalah soal penggilingan padi ya guys ya, yang untungnya setiap bulan 2T kata Bapak Prabowo. Ini yang kasih laporan ini bajingan banget ya. Makanya ini langsung ada tanggapan dari pemilik penggilingan padi guys ya. Netizen pun sangat marah guys ya. Makanya langsung kritik keras Bapak Prabowo. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke komentar Politisi Mexos. Cik. Ya, Cik, emang iya penggilingan padi tiap bulan dapat 2 T? jangan tiap bulan, tiap hari juga Cici bawa 2 T mah. Tiap hari juga bawa, Cik ya. Pergi bawa, pulang bawa 2 T mah. Iya, Cik ya. Mau gue bisikin, Cik, tehnya apa lu? Apa tuh? Ah. Iya, Cik, betul. Aduh, nih ya kalau Cici cuannya 2 T tiap bulan, pabrik Cici nggak kayak gini, nggak kayak kandang ayam. Kayak kandang ayam, Cik ya. Bangunannya udah pakai besi, Udah pakai bukan besi. kayu lagi. Ini mah bangunannya masih pakai apa, Cik? Masih pakai bambu ya, Cik, kayak kandang ayam. Iya bener, jalanan juga udah Udah dicari ya. nggak kayak gini. Iya, jangan masih pakai rumput. Udah kayak di sawah, Cik lu. Mau nandur, Cik, di pabrik. Ya aminin aja deh, Ci, pokoknya, Ci. Kalau dibilang kayak gitu ya kita aminin aja. Amin, Ci ya. Iya, semoga Iya. sampean 2 T Sampean per ya. bulan. Oh, betul, Ci ya. Teh apa? Ah, teh apa? 2 T. Iya, Jadinya apa? teh cici. Dua teh. Teteh cici. Oh. Oh, iya, teteh cici. Ya udah, Ci. Nah, Ya udah, teh cici. Penggilingan padi untung 2 triliun per bulan. Dan hebohnya lagi, yang mendengar itu loh, tepuk tangan. Mari saya bagikan pengalaman saya menggiling padi di kampung. Untuk 1 kilo padi atau gabah, kami bayar di penggiling itu 1.000 sampai 1.500. Berarti, kalau 1 ton padi atau gabah, yang punya penggilingan padi mendapatkan uang 1.500.000. Itu masih harus dipotong biaya solar, bayar tenaga untuk membersihkan penggilingan. Tinggal dihitung pengeluarannya berapa. Misalnya untuk 10 liter solar, kita mengeluarkan biaya 100.000. Ditambah lagi tenaga kerja kita. Kan kita nggak kerja sendiri, bayar orang juga kan? Tambah lagi biaya penyusutan. Bukan mesinnya yang menciut ya Pak, tapi nilai dari mesin tersebut. Barulah ketemu keuntungan itu. Pertanyaan saya, keuntungan 2 triliun per bulan itu, hitungannya gimana? Dan yang melaporkan itu loh siapa? Sepertinya orang yang melaporkan keuntungan 2 triliun itu perlu dicek Pak, tingkat kewarasannya. Sebenarnya kasihan loh, kami rakyat Indonesia nih melihat Bapak dibodohi sama pembantu-pembantu Bapak. Oke teman-teman, mari kita hitung bersama. Biaya penggilingan gabah keliling sekitar Rp700 hingga Rp800 per kilogram. Sedangkan penggilingan yang menetap sekitar 400 sehingga 500 per kilogram. 400-500 rupiah per kilogram. Oke, kita ambil rata-rata Rp500 per kilogram. Jika keuntungan penggilingan mencapai 2 triliun per bulan dengan tarif 500 per kilogram, berarti gabah yang digiling sekitar 4 juta ton setiap bulan. Sementara itu, kebutuhan beras masyarakat Indonesia diperkirakan sekitar 2,3 juta ton per bulan. Artinya, jumlah gabah yang digiling tersebut bahkan jauh melebihi kebutuhan beras nasional. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih teliti dan cerdas agar tidak selalu dibohongi oleh pemimpin kita. Walah, omon-omon. Coba dicek lagi laporannya Pak Presiden. Jangan-jangan 2T yang dimaksud itu bukan 2 triliun, tapi 2 ton.
Ini siapa sih yang biasanya bikin laporan ke Bapak Presiden? Kita mau komplain. Kalau misalkan bikin laporan, ngetik data, harus jelas, harus utuh. Jangan disingkat-singkat. Jangan 2 ton, disingkat jadi 2T. Tulis aja 2 ton. Terus kalau misalkan datanya benar ini mah ya, ada satu penggilingan padi untung sampai 2 ton per bulan. Tulis penggilingan padi di mana, daerah mana. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan satu penggilingan padi bisa meraup untung sampai 2 triliun. Kalau misalkan seluruh penggilingan padi di Indonesia bisa melakukan hal yang sama, Indonesia bisa kaya raya loh. Hanya dari hasil pertanian. Dan para petaninya juga bisa jalan-jalan setiap bulannya ke luar negeri. Siapa ya yang pernah bilang? Bayangkan 2 triliun per bulan, setara dengan harta kekayaan Bapak Presiden kita. Jangan-jangan 2T itu Bapak keinget harta Bapak kali. Astagfirullah, canda Pak ya. Dalam pidato tersebut, Pak Presiden menyampaikan bahwa satu penggilingan padi bisa mendapatkan untung sampai 2 triliun rupiah dalam 1 bulan. Sekarang kita mau hitung-hitungan. Rata-rata biaya penggilingan padi itu antara 300 sampai 1.500. Kalau skala besar, ya kita ambillah di angka 500 rupiah per kilogram. Jadi kalau keuntungan 2 triliun per bulan, kita coba untuk hitung. Kita bagi 2 triliun dibagi 500 rupiah. Maka minimal si penggilingan padi ini setiap bulannya harus menggiling padi sebanyak 4 juta ton per bulan. Dan perkiraan pendapatan dari penggilingan 4 juta ton gabah kering itu berkisar antara 2,52 juta ton beras sampai 2,56 juta ton. Padahal konsumsi beras nasional untuk seluruh rakyat Indonesia selama 1 bulan itu berkisar antara 2,5 juta ton. Loh, berarti dari satu penggilingan padi saja ini sudah bisa untuk mengcover kebutuhan beras selama 1 bulan di seluruh Indonesia. Kira-kira penggilingannya di mana dan punya siapa ini? Suwe-suwe presidennya kita ini kok omongannya kok ora jelas blas ngono to. Jane iso ngitung gak to? Pakai logika saja Pak, satu penggilingan itu berapa orang per kilo bayarnya, 1 hari bisa berapa ton, bisa dihitung toh. Masa keuntungannya sebulan 2 triliun? Walah Pak, itu yang ngomong, yang lapor ke sampean itu ngelulu sampean biar semakin gak genah sampean itu, biar semena-mena pada rakyat. Kok gak ngerti toh Pak? Sampean itu dijelumprung nih sama yang lapor-lapor gue, dijerumuskan sampean biar semakin merajalela lek semena-mena. Ora mikir rakyat blas gitu. Wong penggilingan 1 kok keuntungannya 2 triliun, 1 miliar saja itu ndak ada Pak. Kok miliar toh, ratusan juta itu aja ndak ada itu bisa dicek itu penggilingan apa untung sekian itu. Harganya beras berapa, kemudian per kilo berapa, per ton berapa, sehari itu mampu menggiling berapa ton, bisa dihitung toh Pak itu. Kok ramen apa-apa kok laporan, mendapat laporan terus percaya. Rakyate jirine pesiar keluyuran pelesiran ke luar negeri, ya percaya. Para petani pelesiran ke luar negeri, ya percaya. Petani endi pelesiran ning luar negeri? Sing bener ya dadi TKW kuwi, dadi TKI ke luar negeri, bukan pelesiran. Enek-enek saja sampean itu. Jangan apa-apa kok saya mendapat laporan. Sampean turun saja ke lapangan. Ojo laporan tok. Turun saja ke lapangan Pak Presiden.
selidiki faktanya, fakta di lapangan kayak apa. Jangan hanya menerima laporan tanpa sampean tahu fakta di lapangan. Dan sampean hanya memejamkan mata dengan fakta yang ada di lapangan. Banyak masalah di lapangan, Pak. Dari program Koperasi Merah Putih, program MBG, dan lain-lain itu banyak sekali masalahnya. Ayo turun ke lapangan, cek fakta di lapangan, Pak Presiden. Pikir rakyatmu, banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Jangan hanya menerima laporan, nggak suka aku. Bapak Prabowo bilang keuntungannya penggilingan padi itu sebulannya 2 triliun. Oke lah, mungkin Bapak Prabowo salah baca, mungkin 2T itu mungkin 2 ton, tapi Bapak Prabowo bacanya 2 triliun. Oke lah, 2 ton ya. Jadi gini Pak, untuk di Kalimantan Timur ini Pak ya, upah penggilingan padi itu, jadi kita bayar ke itu yang punya penggilingan itu sekitar 1.500 per kilo, itu hitungan beras. Jadi seumpamanya 2 ton, dia bisa menggiling 2 ton dalam sebulan, dikali 1.500 itu cuman 3 juta ya, 3 juta. Lain lagi solar, lain lagi superpart, lain lagi tenaga, ya kan? Bahkan perusahaan besar juga yang ada di Indonesia ini tidak ada keuntungannya sampai 2 triliun per tahun. Kayaknya mah ini udah kagak ketolong lagi dah. Udah kagak bisa ditolong gitu. Ini sebenarnya ngasih laporan siapa sih? Ya bak napi-napi, kagak ada kerjaan amat, ngasih laporan, tapi kagak ada guna-gunanya aja. Petani di mana sih yang keuntungan tiap bulannya 2 triliun tiap panen? Sebenarnya pada bisa baca apa kagak sih? 2 ton tiap panen. 2 ton tiap panen per bulan. Bukan 2 triliun, masih iya lu baca 2T dianggapnya 2 triliun. Ya bak napi-napi. Kalau petani tiap panen keuntungannya 2 triliun tiap bulan, bisa tiap hari beli Lamborghini kali. Pak Presiden kita jane sampean ki entuk laporan kok ngene sapa to Pak? Penggilingan padi dalam setiap musim panen dapat untung 2 triliun. Petani padi dalam 1 hektar dapat 40 ton. 1 kilonya diharga dengan 70.000. Kiki laporane sapa to Pak? Sampeyan ki nek entuk laporan ki mbok yo dipikir, dicerna. Keberadaan iki bener apa ora? Tuasan sampean kiki lho Pak, gawe wirange awake dhewe nang masyarakat Indonesia. Sampean iki lho Pak, malah dadi guyonan, malah dadi badut wong rakyatmu dhewe Pak. Pak tuas ngisin-ngisini, ngetarani men Pak. Nak matematikamu ki dedel ngono lho Pak. Jadi kata beliau, ada satu usaha penggilingan padi, ya setiap musim panen dapat laba sekitar 2 triliun. Bayangin ya. Itu kan berarti keuntungannya besar sekali sampai 2 triliun setiap musim panen. Walaupun di ujung tadi dia bilang katanya setiap bulan. Jadi sebenarnya bukan setiap bulan karena ya penggilingan padi itu dapat besarnya ketika musim panen. Harusnya beliau bilangnya adalah sebuah usaha penggilingan padi dapat untung 2 triliun setiap musim panen, bukan bukan setiap bulan ya. Tapi kemudian saya coba diskusi sama ChatGPT ya. Saya diskusi sama AI sama ChatGPT nanya ibaratnya mungkin gak sih penggilingan padi itu dapat 2 triliun sebulan ya. Kata AI itu mungkin saja tapi peluangnya kecil sekali karena ya dapat 2 triliun itu adalah keuntungan yang sangat besar ya. Jadi butuh modal yang besar, kemudian butuh sumber daya seperti mesin dan sebagainya juga dalam jumlah yang besar ya. Mungkin tapi peluangnya kecil ya. Nah kemudian dia melanjutkan ya, mungkin yang dimaksud Prabowo itu adalah bukan laba bersih. Jadi AI juga meragukan, mungkin yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu adalah satu, bukan laba bersih tapi omset secara keseluruhan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ya, bukan hanya penggilingan tuh mungkin ya, jadi usahanya bisa dapat sebanyak itu bukan murni dari usaha giling padi doang, mungkin ada usaha-usaha lain di unit usahanya dan totalnya sampai segitu mungkin ya. Kemudian kata AI juga yang paling penting yang ketiga, coba dicek lagi ya datanya bener apa enggak, katanya begitu. Yang lapor tuh siapa ya Pak ya? Coba Pak yang lapor tuh kasih tahu gitu kan, biar tak dupa congore maksudku apa tak tapo bukan maksudku
diajak obrol dulu Pak, kita diajak ngomong diskusi. Siapa yang lapor Pak? Keuntungan panen dari mesin padi, untung padi 2 triliun sebulan. Perasaan perusahaan besar banget juga nggak nyampe segitu deh Pak. Jangankan kok penggilingan padi per bulan tuh loh Pak ngomongnya, kan? Perusahaan-perusahaan gede-gede yang udah ada hotel di sini tuh belum tentu Pak. Hotel-hotel di sini gede pun belum tentu sebulan dapat 2 triliun keuntungannya. Itu yang lapor tuh siapa Pak? Jadi pengen tak ajak diskusi gitu loh Pak. Pengen caranya tuh gimana gitu loh. Makanya Pak kadang ya nggak apa-apa. Kita emang boleh mempercayai orang di sekitar tuh nggak apa-apa Pak. Mempercayai bawaan-bawaan laporan ini tuh itu. Tapi yang paling akurat lebih manjur lagi tuh apa Pak? Blusukan langsung. Bapak coba tuh blusuk-blusuk blangsat tuh. Datangi satu-satu. Nah kalau mau datengin tuh Pak, kamu blusuan tuh Pak, jangan kasih tahu bawahan, jangan kasih tahu siapa namanya yang lapor itu. Bapak tahu datang ke sana bawa kayak bodyguard 1, 2 yang bicis aja itu. Bapak langsung tanyain tuh bener enggak gitu kan. Kalau cuman masalah dapat laporan dari bawahan itu ya kita kan nggak ngeliat dengan mata kepala Pak. Jangankan kok laporan dari bawahan. Lidahku sendiri aja Pak suka kegigit, suka kegriul, miring sedikit. Apalagi lidah orang, apalagi negara kita udah terkena korup. Maksudku apa ya? Suka ngutil. Maksudku tuh yo gitulah Pak yo. Jadi ini keuntungan dari penggilingan padi sebulan 2 triliun kayaknya itu adanya hanya di angan-angan saya Pak, di impian, di mimpi gitu. Akhirnya saya terbangun dari itu emang mimpi Pak, gitu sih.